Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzi, tumben video call Pak. Kabarnya bagaimana Pak Hamzi? Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Sam. Doa restu panjenengan, kami sekeluarga baik-baik saja. Pak Samsudin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Hamzi. Kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah ya. Bagaimana kabar sekolahan Pak Hamzi dan siswa-siswanya Pak Hamzi? Alhamdulillah, doa pangsinipun Pak Sam baik-baik saja. Ya biasa Pak Sam menawi adalah 1-2 permasalahan unik di sekolah yang saya alami. Loh. Maksudnya apa Pak? Permasalahan unik di sekolahan ya, yang Pak Hamzi kemukakan tadi. Oh ya, ini Pak. Oh ya, kebetulan sekali ini Pak, siang ini saya pengen berbincang dengan Pak Samsudin tentang keunikan kelas yang saya alami terkait tugas saya sehari-hari sebagai pendidik. Apakah Pak Samsudin waktu siang ini repot boten nggih? Enak kula nggih, santai mawon Pak. Tidak ada kendala ya. Kalau saya itu ada permintaan bantuan atau ngajak ngopi, ngejak ngobrol, itu saya sangat senang hati Pak. Siapa tahu nanti dengan cerita Bapak saya bisa mengambil pengalaman dari Pak Hamzi untuk mencari solusi, untuk cara mengatasi. Barangkali ada peristiwa sama di sekolah saya Pak. Monggo saged dipun critakake Pak. Terima kasih Pak Sam sudah berkenan untuk kami bercerita yang kami sempat mengatakan permasalahan unik tadi. Terima kasih. Begini Pak, saya sedikit bingung strategi pengajaran untuk menghadapi salah satu murid saya Pak di kelas. Oh begitu Pak ya. Nggih. Memang semua dunia pendidikan memang ada fenomenanya Pak ya. Sebagai pendidik, sebagai murid pasti ada problemnya ya. Memang ada Pak dengan masalah salah satu murid Pak Hamzi ya. Ini Pak, saya pantau nggih, itu kayaknya ada penurunan belajar nih kok Pak. Bahkan menurut saya itu kayak ada kejenuhan belajar ngeten Pak Sam. Oh begitu ya. Menurut Pak Hamzi ya terkait penurunan belajar anak itu tadi ya. Indikator apa kok bisa disimpulkan siswa atau anak didiknya itu merasa jenuh? Ini Pak, setiap saya mengajar nih, siswa tersebut itu selalu pengen itu ngobrol dengan temannya Pak. Jadi jika saya dekati sebagai wali kelasnya, itu saya memberikan semangat, kemudian apa ya, agar mau menulis itu terus mengerjakan atau seakan dia tuh mau mengerjakan itu seakan dengan berat gitu Pak. Saya lihat itu kayak terasa apa ya, males gitu. Apalagi kalau ada tugas nih Pak Sam, itu ya sudah pekerjaannya salah-salan begitu Pak. Oh begitu ya Pak ya. Barangkali permasalahan Pak Hamdi seperti itu dialami juga pendidik yang lain Pak. Ya bukan hanya Bapak saja ya yang mengalami permasalahan seperti itu. Nah yang namanya pendidikan kita pasti ketemu anak yang berbagai macam karakter Pak. Latar belakang keluarganya biasanya, latar belakang ekonomi keluarganya, latar belakang non formal ya, baik lingkungannya ya, hobi dan tingkat kecerdasan anak juga berbeda-beda.
Terus selama ini apa yang Pak Hamzi sudah lakukan atau strategi apa yang sudah Pak Hamzi lakukan itu, Pak? Ini Pak, saya buat menarik pembelajaran saya ya Pak. Ya menurut saya itu ya pokoknya saya buat pembelajaran yang menarik ngaten. Jadi kadang ice breaking itu bisa tepuk, terus ice breaking yang berupa permainan dan terus dan mindfulness juga Bapak. Jadi baik dengan metode stop ya ambil nafas panjang nak, saya itu kadang saya lakukan. Kemudian kadang ada mindfulness listening ya, untuk mendengar. Saya ajak untuk konsentrasi mendengarkan instrumen sebuah musik itu, kemudian sambil memejamkan mata agar anak-anak itu dapat membayangkan pada suasana tenang seperti di kaki bukit hijau ngaten Pak. Dan kadang mindful sing ya, mindful sing itu dengan melihat Pak. Saya ajak anak-anak keluar itu melihat tembok, pohon, dedaunan itu eh, saya minta anak-anak untuk coba warnanya apa nak, bentuknya kamu rasakan, kemudian teksturnya begitu Bapak. Nah, di saat pembelajaran pun saya kadang sempatkan untuk pendekatan pembelajaran sosial emosional itu baik kesadaran diri dengan menyatakan perasaan saat presensi ya. Misal anak saya yang pertama itu namanya Aminatul Pak Udin. Aminatul senang atau bahagia nak, itu dijawab salah satu dia. Mungkin baru sedih atau senang atau bahagia saya bebaskan anak-anak. Tuh, dan seterusnya sampai absen nomor 27 ya. Kemudian manajemen diri dengan berani maju pimpin doa, kesadaran sosial yaitu empati dengan teman. Itu jika ada teman yang sakit Pak, itu saya suruh doa bergantian. Bahkan teman yang tidak masuk pun itu kita doakan ya. Maksud kami teman yang tidak masuk yang selain izin sakit itu tetap kita doakan Pak. Jadi biar lancar urusannya gitu. Kemudian juga ada kesadaran berelasi. Kadang saya buat pembelajaran itu berkelompok. Kesadaran mengambil keputusan bertanggung jawab. Misal itu menjelaskan maju ke depan. Atau anak-anak itu presentasi Pak, di depan kelas apa yang sudah dikerjakan. Nah, semua itu sudah kami, insya Allah sudah kami lakukan agar anak-anak menjadi senang dan sadar atau konsentrasi dalam pembelajarannya, Bapak. Wah, super sekali Pak Hamzi ya. Saya mengakui termasuk hebat Pak, termasuk hebat dalam meramu pendidikan ya, meramu anak didik di kelas ya. Terus hasilnya bagaimana Pak terhadap anak tadi, Aminatul ya Pak ya namanya ya? Boten Bapak, tadi Aminatul yang siswa pertama. Oh ya, siswanya tadi yang di Pak Hamzi tadi ya, itu hasilnya bagaimana setelah melakukan strategi-strategi pendidikan yang seperti itu Pak? Saya kok gimana ya Pak, saya rasa tuh masih sama itu Pak. Artinya anak yang saya singgung tadi ya, mohon maaf itu tidak saya sebutkan karena kan privasi ya Pak. Anak-anak itu juga mohon maaf tidak perlu kita sebutkan namanya gitu. Anak tersebut itu menurut saya belum ada harapan Pak. Maksud kami harapan saya itu belum tercapai gitu loh Pak. Jadi belum atau tidak ada signifikan dengan harapan saya gitu Pak. Oh, berarti anak tadi belum itu ya, semangat belajarnya belum tumbuh Pak ya, Iya. walaupun dengan cara yang sudah diceritakan tadi ya. Jadi sedikit pun tidak ada perubahan dari anak tadi Pak. Ya, ya enten Pak, ya ada sih Pak. Walaupun hanya sangat ya ada perbedaan lah
yaitu dia agak rasa ada senang, kemudian mukanya sedikit ceria Pak setelah kita adakan pembelajaran yang menyenangkan, mindfulness, kemudian ada berbagai strategi tadi itu merasa senang dia, sedikit ceria itu. Namun hasil Pak itu kok belum maksimal ya. Jadi tugasnya ya masih masih asal-asalan gitu Bapak. Oh, begitu ya, Pak. Kita itu kan sama-sama pendidik walaupun mungkin Pak Hamzi guru kelas ya, Pak Hamzi ya? Pak Hamzi guru kelas ya? J, guru kelas. Kita kan sama-sama pendidik walaupun Pak Hamzi guru J, kelas, saya guru mapel ya, pendidikan agama Islam ya. Tahulah namanya belajar ya. Kan perlu proses untuk menghasilkan hasil yang maksimal atau yang sesuai target ya. Apakah ada program sekolah terkait capaian pembelajaran yang disosialisasikan orang tua atau kepada peserta didiknya, Pak? ada Bapak, karena kita masih kurtilas nih, kurikulum 13, kebetulan di sekolah kami itu belum semuanya kurikulum merdeka, yang masih kurtilas itu kelas 3 dan kelas 6. Kebetulan saya mengampu di kelas 6, yang kita sosialisasikan ke orang tua itu program sekolah termasuk capaian belajar Bapak. Itu kita sampaikan di awal tahun pembelajaran ya. Itu di bulan Juli lah gitu. Jadi termasuk capaian pembelajaran itu ada KKM Bapak. Nah, penentuannya tentu kita sudah berdasar sarana pendukung, bobot materi, dan sumber daya manusia atau peserta didik ngaten. Nah, kebetulan kita juga untuk pemasangan nominal angka di KKM itu juga kita jelaskan kepada orang tua yang terendah atau KKM terendah itu 70 Pak, itu di mapel matematika. Ya, jadi siswa tadi yang diceritakan Pak Hamzi itu kira-kira di mapel apa ya Pak Hamzi ya? Yang itu ya, Maksudnya apa Pak? tugas Pak. J? Untuk menyelesaikan tugas itu untuk Iya. materi apa ya? Oh ngaten. Itu ya hampir semua Pak, yang kurang maksimal menurut saya, apalagi matematika nih, wah itu jauh dari harapan Pak. Nulis itu kayak lambat, terus kemudian berhitung Pak, wah itu masih menggunakan benda-benda konkret. Ya saya memaklumi karena anak memang beda-beda aja. Itu saya bawa benda konkret Pak, kadang tangan saya gunakan, kadang sapu lidi gitu. Itu memang agak cukup payah Pak, kepayahan dalam hal ini untuk materi matematika untuk berhitung. Tadi itu ya, hampir semua Pak Hamzi tadi ya yang dikatakan Pak Hamzi dalam penyusunan KKM melihat sumber daya manusia ya. Untuk seperti tadi untuk mapel MTK matematika harus 70 ya. Bukankah itu perlu diturunkan Pak target untuk anak yang tadi yang merasa kesulitan Pak? Oh iya ya Pak ya. Jadi teringat Pak, saya terima kasih Pak Sam, saya diingatkan. Oh iya ya, berarti perlu ya Pak, itu kita turunkan ya KKM-nya untuk siswa saya tersebut ya. Oh saya jadi teringat juga nih Pak Sam dengan tadi sampaian Pak Sam untuk KKM itu dilihat kembali nih. Berarti di tematik memang tidak ada peringkat kelas Pak. Jadi kebutuhan maksud kami masing-masing siswa, sebab masing-masing siswa kan belajar sesuai kemampuannya pada materi tematik itu Pak. Terima kasih Pak. Nanti mungkin itu bisa kita lakukan nih. Oke Pak, sudah mulai ada jalan keluar ya, ada solusi ya.
pembelajaran Pak Hamzi, menurut pendapat siswa saat akhir pembelajaran bagaimana ya? Nggih. Maaf Pak, saya sering sering tidak menanyakan kepada mereka peserta didik saya itu di akhir pembelajaran bagaimana dengan pelajaran itu sering sering tidak Bapak. Jadi minta maaf. Jadi ya di RPP sebenarnya sudah saya tulis Pak saat refleksi itu, yaitu menanyakan bagaimana perasaan anak-anak saat pembelajaran itu sudah saya tulis. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Samsudin tadi, kita perlu bertanya pada mereka, yaitu anak peserta didik kita itu, agar bisa menjadikan bahan refleksi pembelajaran selanjutnya ya, khususnya bagi saya selaku guru atau pendidiknya, sehingga kita akan mengadakan refleksi atau pembelajaran kita agar bertambah lebih baik. Oke, paham Pak, terima kasih diingatkan. Betul Pak, itulah pentingnya manajemen waktu Pak ya saat pembelajaran. Jadi semua diatur dengan manajemen waktu, jadi kita bisa atur waktu sedemikian rupa agar masing-masing tahapan dalam pembelajaran ya, mulai dari pendahuluan ya sesuai RPP ya, inti, penutup pembelajaran, mendapat waktu yang proporsional ya, sehingga saat Pak Hamzi refleksi ya, mendapatkan bagian waktu ya, tidak asik pada inti pembelajaran, karena kita kadang memang tidak sadar dengan refleksi ya, biasanya kita fokus pada inti pembelajarannya saja ya, sehingga kita itu banyak lupa untuk refleksi ya. Terus komitmen Pak Hamzi bagaimana sih? Saya akan ini Pak kolaborasi dengan teman guru, artinya teman guru ya akan saya sempatkan untuk menilai saya mengajar, nanti biar saya dapat timbal balik dari teman, kemudian RPP akan saya buat pembelajaran diferensiasi atau belajar sesuai kebutuhan siswa melalui kesiapan belajar, kemudian minat dan profil siswa. Nah, saat profil siswa ini, maksud kami untuk mengetahui profil siswa lebih lanjut, saya akan ini Pak konsultasi juga pada guru sebelumnya, yaitu di kelas 5. Mungkin dengan strategi diferensi konten juga, proses dan produk itu akan kami sesuaikan dengan kebutuhan siswa Pak. Wah, super sekali Pak Hamzi ya. Ilmu yang didapat dari CGP ya, bisa diamalkan ya, bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi, itu juga sangat bagus Pak untuk saat ini ya, karena memang teori Ki Hajar Dewantoro itu untuk memerdekakan anak belajar ya. Lantas apa saja ya kesiapan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana antisipasi kendala ya yang mungkin akan ditemui Pak Hamzi ya? Ya tadi Pak saya katakan bahwa saya akan kolaborasi dengan wali kelas sebelumnya terkait profil siswa di kelas sebelumnya. Saya akan siapkan media pembelajaran untuk mengantisipasi siswa yang masih memerlukan belajar konkret, dan saya membuat tabel atau kertas tempel gitu Pak di kelas agar siswa mengetahui kemampuannya dalam belajar Pak. Wah, saya acungi jempol Pak Hamzi ya. Bagus sekali Pak Hamzi ya. Kita sudah berbincang tentang permasalahan Pak Hamzi. Pak Hamzi sudah cerita permasalahannya. Sekiranya juga sudah Pak Hamzi dapat solusi ya. Solusi baik dari tadi dengan cara mengajar berdiferensiasi ya, dan dapat solusi dalam menghadapi siswa tersebut dengan menurunkan KKM, pembelajaran berdiferensiasi, dan mengantisipasi kendalanya ya. Juga yang tidak kalah pentingnya Pak, kita makhluk banyak yang masih banyak kekurangan ya. Tentu kita juga banyak istighfar agar muncul pada diri saya dan Pak Hamzi kepribadian yang selalu sabar, selalu mengerti kebutuhan siswa ya,
timbal balik perbincangan kita, menurut Pak Hamzi bagaimana nggih? Wah, ini saya terima kasih sekali pada Pak Samsudin yang berkenan meluangkan waktu di video call siang ini, Bapak. Saya merasa bisa curhat, ya, sehingga agak plong, Pak. Itu. Terus saya merasa bisa introspeksi, tadi diingatkan untuk berbenah diri, Pak. Salah satunya adalah merefleksi di akhir pembelajaran tadi. Kemudian mungkin selama ini pembelajaran saya juga perlu dievaluasi, pahaman saya terkait menghadapi siswa yang berkendala belajar, saya perlu banyak belajar lagi dan perlu ditambah kolaborasi sesama teman sejawat. Insya Allah semua akan kami tingkatkan, Pak. Mungkin demikian, Pak Samsudin. Alhamdulillah, Pak. Saya juga merasa lega, Pak. Kalau Pak Hamzi lega, saya juga sangat lega ya melihat pencarian solusi Pak Hamzi ya. Jadi saya doakan semoga Pak Hamzi menjadi pendidik yang lebih baik, pendidik yang selalu Amin. sabar, pendidik yang Amin. selalu mencari solusi, pendidik yang berpihak pada murid ya, dan Amin. keluarganya juga dalam keadaan sehat walafiat ya, Amin. bahkan rahmatnya ya. Amin. Saya juga berdoa, Pak, semoga Pak Samsudin sehat selalu, kemudian senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari di sekolah, dan murid Bapak juga senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk bisa belajar rajin dan dijadikan oleh Allah murid Bapak anak yang siswa yang soleh dan solehah, berakhlak karimah, sehingga nantinya terjun ke masyarakat, betul-betul menjadi pelajar, maksud kami menjadi anggota masyarakat hasil didikan Pak Udin, sebagai pelajar yang bisa mengimplementasikan profil pendidik, profil pelajar Pancasila. Ngaten Pak Udin. Terima kasih. Saya mohon undur dulu, mohon izin. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.